Protes terhadap Israel memenuhi jalan-jalan di Brooklyn dan meningkat di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat ketika para demonstran menuntut diakhirinya korban sipil di Gaza. Tribuners, berikut sejumlah fakta gelombang demo pro-Palestina serang Gedung Putih. Protes yang meningkat ini menyusul penangkapan massal terhadap para demonstran di beberapa universitas di pantai timur dalam beberapa hari terakhir dan menunjukkan ketidakpuasan yang semakin mendalam di Amerika Serikat yang secara historis merupakan sekutu terpenting Israel terhadap jalannya perang dengan Hamas. Protes pro-Palestina telah terjadi setelah Presiden Joe Biden yang menyatakan dirinya sebagai Zionis selama berbulan-bulan. Di universitas, protes baru-baru ini berkembang menjadi perkemahan yang menarik mahasiswa dan dosen dari berbagai latar belakang, termasuk agama Yahudi dan Muslim yang menjadi tempat pengajaran doa antaragama dan pertunjukan musik. Protes besar di Jalan Brooklyn mencapai kebuntuan pada hari Selasa ketika polisi New York mulai menangkap orang-orang karena perilaku tidak tertib dan menahan mereka yang menolak untuk bergerak dengan menggunakan tali pengikat. Dewan Hubungan Amerika Islam mengkritik penggunaan pasukan polisi untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengatakan bahwa hal itu merusak kebebasan akademis. Pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir jalan-jalan utama di negara bagian Illinois, California, New York, dan Pacific Northwest. Untuk sementara waktu, aksi ini mencegah perjalanan ke beberapa bandara yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat, ke jembatan Golden Gate dan Brooklyn, serta di sepanjang pantai barat yang sibuk. Di Chicago, pengunjuk rasa saling bergandengan tangan dan memblokir jalur Interstate 190 menuju Bandara Internasional O'Hare sekitar pukul 7 waktu setempat, dikutip dari Al Jazeera Selasa 16 April. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka memilih O'Hare karena bandara ini merupakan salah satu bandara terbesar di Amerika Serikat. Puluhan orang ditangkap menurut Falaneh. Polisi Chicago mengatakan bahwa banyak orang ditahan setelah protes di mana orang-orang menghalangi lalu lintas tetapi tidak memberikan jumlah rinci. Di California, para pengunjuk rasa memblokir jalur-jalur di utara di Oakland dengan merantai diri mereka ke tong, sementara kelompok pengunjuk rasa yang terpisah dengan spanduk mengganggu lalu lintas di jalur selatan. Di jembatan Golden Gate, pengunjuk rasa menghambat lalu lintas di kedua arah, membentangkan spanduk bertuliskan "Hentikan Perang Dunia untuk Gaza". Di Eugene, Oregon, pengunjuk rasa memblokir Interstate 5, menutup lalu lintas di jalan raya utama selama sekitar 45 menit. Sekelompok besar demonstran telah mendirikan perkemahan solidaritas Gaza di halaman rumput Universitas Columbia pada Senin. Namun, aksi ini tidak berjalan mulus dengan beberapa mahasiswa Yahudi melaporkan intimidasi dan antisemitisme. Gelombang protes ini juga terjadi di kampus lain. Protes juga menyebar ke kampus-kampus seperti MIT, University New York, dan Universitas Michigan. Di Universitas Yale, setidaknya 47 orang ditangkap pada hari Senin setelah menolak permintaan untuk membubarkan diri. Sementara itu, protes besar di Jalan Brooklyn mencapai kebuntuan pada Selasa ketika polisi New York mulai menangkap pendemo karena perilaku tidak tertib. Polisi menahan mereka yang menolak untuk bergerak dengan menggunakan tali pengikat. Dewan Hubungan Amerika Islam mengkritik penggunaan pasukan polisi untuk membungkam perbedaan pendapat. Lembaga itu mengatakan bahwa hal itu merusak kebebasan akademisi. Biden sendiri segera mengeluarkan pernyataan melalui Gedung Putih. Ia mengaku mendukung kebebasan berekspresi di kampus-kampus Amerika Serikat. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pengarahan mengatakan Presiden percaya bahwa kebebasan berpendapat, berdebat, dan non-diskriminasi di kampus adalah hal yang penting. Amerika Serikat sendiri kini memasuki musim pemilu. Biden dilaporkan telah kehilangan suara kelompok Muslim seiring dukungannya ke Israel. Beberapa bulan terakhir, sikap Amerika Serikat juga mengalami perubahan dalam menanggapi Israel. Sejumlah laporan menyebut bagaimana Biden mencoba menekan Netanyahu untuk menyudahi korban sipil. Kemarin, Gedung Putih dilaporkan menuntut jawaban dari otoritas Israel setelah kuburan massal ditemukan di Gaza. Walau begitu, Biden pada hari yang sama ternyata menyetujui bantuan militer senilai miliaran dolar kepada sekutu utamanya di Timur Tengah itu.
Itulah sederet fakta gelombang protes pro-Palestina di Amerika Serikat. Para demonstran menuntut Amerika Serikat menghentikan dukungan terhadap Israel. Joe Biden mengaku tidak akan membiarkan aksi kebencian muncul di negaranya. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.